Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan Yesus akan pengorbanannya begitu besar, sehingga tubuh dan darahnya dapat menyembuhkan kita. Untuk mengawali doa malam hari ini, mari kita angkat pujian tubuhmu dan darahmu. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tercurah bagi kami, menyembuhkan, menyucikan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman itu boleh bertumbuh dan berkembang di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, betapa besar kasih-Mu Allahku. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ya, Bapak Ibu, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan ayat 2, ayat 5 dan ayat 6 saja. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Bapak Ibu, kisah orang lumpuh di kolam Betesda ini mengajarkan kita sebuah kebenaran tentang kondisi orang yang sakit. Di ayat 6 tadi
Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu, mungkin dengan pertanyaan ini kita bisa spontan bereaksi ya. Bercanda sekali ini Tuhan Yesus. Ya iyalah, orang ini pasti mau sembuh. Tapi Bapak Ibu, coba kalau kita pikirkan, renungkan baik-baik ya, pengalaman kita waktu sakit atau melihat orang yang sakit. Sebenarnya pertanyaan Tuhan Yesus ini serius dan masuk akal Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu, di Makassar itu kita tahu ada tempat penampungan orang-orang kusta. Di situ, di tempat penampungan itu, orang-orang kusta itu diobati dan juga diberikan pelatihan-pelatihan dengan tujuan supaya jikalau mereka sembuh nanti mereka bisa mandiri. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, tidak sedikit dari mereka itu malah justru melarikan diri dan mereka kembali lagi di jalan dan mengemis. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang sakit yang sudah merasa nyaman dengan kondisi sakitnya. Tanpa sadar kondisi sakitnya itu sudah menjadi zona nyaman, sehingga dia tidak siap untuk sembuh. Dan yang kedua Bapak Ibu, ada orang yang sakit tapi tidak sadar atau tidak mengakui atau menyangkal kalau dia itu sedang sakit. Kita tahu Bapak Ibu, di masa pandemi ini tentulah banyak orang yang sadar bahwa dirinya itu terpapar virus COVID-19 ini. Tapi mereka menyangkalinya, mereka diam-diam saja karena takut dan malas kalau disuruh untuk isolasi. Yang ketiga Bapak Ibu, ada orang yang tidak sungguh-sungguh mau sembuh. Sudah tahu sakit tenggorokan, minta didoakan, tapi tetap saja makan gorengan atau minum es. Istilahnya dia itu tidak konsekuen, tidak mau bayar harga untuk sembuh. Dan yang keempat Bapak Ibu, ada juga orang yang sakit dan sudah sembuh, tapi melakukan hal-hal yang dia tahu pasti bisa membuat sakitnya kambuh kembali. Nah Bapak Ibu, kondisi-kondisi seperti ini memang terjadi bukan? Jadi berdasarkan fakta-fakta tentang orang sakit ini, kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus itu serius bertanya kepada orang yang sakit lumpuh ini. Sayangnya Bapak Ibu, fakta-fakta seperti ini tidak hanya terjadi untuk sakit-sakit jasmani, melainkan juga terjadi pada sakit rohani. Nah, untuk sakit rohani ini kita tahu pasti lebih banyak orang yang tidak sadar dan tidak merasa butuh untuk sembuh. Maka pertanyaan Yesus di ayat 6 ini penting Bapak Ibu, terutama untuk kita, anak-anaknya, umat pilihan, murid-muridnya ini. Yesus pasti rindu kita semua ini menyadari dan mau mengakui aspek hidup kita, di bagian aspek hidup kita yang manakah yang sedang sakit atau yang lagi sakit. Karena Dia adalah Tuhan yang siap dan rindu mau menyembuhkan dan memulihkan kita. Bukan sekedar supaya kita sembuh Bapak Ibu, tapi itu terkait peran kita sebagai umat pilihan. Tuhan sudah bertekad memilih kita, memakai kita sebagai rekan kerjanya dalam melakukan misinya. Untuk apa? Untuk menyembuhkan dunia kita yang sakit karena dosa ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita anggap serius pertanyaan Tuhan Yesus ini. Maukah engkau sembuh? Karena Bapak Ibu, jangan-jangan kita ini sudah tidak ingin sembuh. Kita tidak terlalu ingin sembuh karena sudah merasa nyaman di dalam kondisi sakit yang sesungguhnya tidak nyaman. Dan kalau kita merasa yakin ingin sembuh,
Maka pertanyaan Yesus pada kita adalah, maukah kita konsekuen berani membayar harga untuk sembuh? Misalnya, kita berdoa meminta kesembuhan, meminta pemulihan ekonomi kita. Nah, kalau sudah sembuh nanti mau dipakai untuk apa? Kondisi perekonomian kita yang sudah dipulihkan, yang sudah disembuhkan Tuhan itu. Karena Bapak Ibu, Injil di dalam Alkitab itu jelas menunjukkan bahwa kita ini dipilih bukan hanya menerima berkat, melainkan juga untuk menyalurkan berkat Tuhan. Bapak Ibu, Jumat Agung di hari Jumat ini nanti mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menyembuhkan dunia ini, untuk menyembuhkan manusia yang sakit karena dosa. Tuhan Yesus mau setiap kita ini disembuhkan. Dan kita yang sudah disembuhkan ini mau dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang lain, atau menjadi alat kesembuhannya di hidup kita di dunia ini, di dalam peran kita masing-masing, ataupun dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon tunjukkanlah, sadarkanlah kami di bagian hidup kami yang manakah yang kami masih mengalami sakit. Ya Tuhan, kami memohon pulihkanlah kami, sembuhkanlah kami ya Tuhan. Kami mau berubah, bertumbuh. Kami juga mau belajar untuk konsekuen membayar harga bagi kesembuhan kami. Dan Tuhan, sekali lagi kami mau dipulihkan supaya kami makin mampu untuk memulihkan, memberkati orang lain. Engkau pakai untuk menjadi alat kesembuhan-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan berdoa syafaat. Tuhan Yesus memberkati.